Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma wa shalli ala ali barik alaihi. sayyidina Allahumma Muhammad. shalli barik. Dengan Ibu siapa dari mana? Hamba Allah di Cirebon. Baik, silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam Amin. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Izin bertanya Buya mengenai sholat fardu ya. Untuk ibu saya Buya, kan ibu saya kan sakit stroke ya, sudah hampir 6 tahun. Usia kurang lebih 70 tahun. Dan hampir setahun ini tuh ingatannya udah agak lupa tuh Buya. Terutama yang baru saja dilakukan gitu Buya. Seperti baru makan gitu udah lupa. Tapi masih ingat yang masa lalunya Buya, kayak nama-nama saudara yang sudah meninggal pun masih ingat gitu Buya. Nah, untuk sholatnya itu Buya, itu kalau setiap sholat hanya sebentar gitu Buya. Jadi kalau saya sudah wudukan, terus pakai jilbab, terus saya niatkan gitu, baru saya sebentar tinggal untuk buang air wudunya, itu sudah selesai Buya. Nah, untuk sholat maghrib dan isanya kan sudah tidur Buya. Kalau dibangunkan lagi tuh ibu saya nggak bisa tidur lagi Buya. Nah, itu yang saya mau tanyakan, apakah harus dikodokan atau bagaimana ya Buya? Untuk pencerahannya. Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada yang merawat orang sakit, memang hukum sholat adalah wajib bagi semua orang yang masih punya akal. Selagi akal masih ada, maka sholat tetap wajib. Hanya caranya saja yang berbeda-beda antara orang dengan orang sesuai dengan kemampuan. Yang bisa berdiri maka ia melaksanakan sholat dengan berdiri karena dia sehat dan normal. Nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang. Maka kalau merawat orang sakit harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu nyeksa orang sakit. Maka selagi orang tua Anda stroke, maka jangan dipaksa untuk berdiri. Semampu dia untuk melaksanakan, semampu beliau untuk melaksanakan dengan baik. Tentunya bukan saja itu kemurahan yang harus kita berikan adalah boleh menjamak. Boleh menjamak antara sholat dengan sholat. Zuhur dengan asar. Karena dia sakit. Jadi mumpung bisa sholat zuhur sekalian saja sholat asar. Mumpung sholat maghrib sekalian sholat isya. Sebab kalau maghrib nanti terlanjur tidur maka nggak bisa. Kemudian jika ternyata belum sholat maghrib juga susah dibangunkan. Belum sholat maghrib susah dibangunkan. Sampai subuh datang, maka utang. Dibimbing kalau bisa mengqadha dengan lembut tentunya, bukan dimarah-marahi. Dengan lembut kalau bisa mengqadha, mengqadha. Karena dia masih ada akalnya. Berbeda dengan orang yang di saat diajak sholat nggak bisa-bisa, tapi kita tetap berusaha untuk mengajaknya sholat. Baru takbir rakaat yang pertama sudah lupa ngomong, minta makan. Ini dimaafkan. Itu dimaafkan. Artinya kita hanya perlu membimbing saja, tidak sampai sempurna. Nggak perlu dimarahi. Wong dia bukan kemauan dia. Ada baru satu rakaat, Allahu Akbar, benar baca ini. Lupa bacaannya, lupa. Minta apa begitu? Ada. Kalau orang semacam ini nggak dosa dia. Tapi kita wajib untuk membimbingnya. Tapi ingat, membimbing orang sakit dengan penuh kelembutan, tidak boleh dengan bentakan, bahkan dengan himbauan. Takut apa? Takut dia malah benci dengan beragama karena kita salah. Ini banyak seorang anak yang nggak punya ilmu. Sholat, neraka, orang sakit ini. Nggak bisa begitu. Dengan kelembutan. Sehingga beliau tetap senang. Jangan siksa. Makanya nggak punya ilmu bimbing orang sakit, nyiksa orang sakit. Yang sehat saja kadang susah. Maka ini perlu ilmunya secara umum semacam itu. Yang lembut. Maka sering banyak bertanya kalau di rumahnya ada orang sakit gimana caranya. Termasuk banyak hal-hal yang bisa dimudahkan dan dimaafkan berkenaan dengan najis, berkenaan dengan cara semacam. Ada kemudahan. Bahkan mungkin ada tayamum juga. Bahkan di jamak. Boleh. Ada kemudahan-kemudahan. Kemudian jika ada orang meninggal dunia karena punya utang sholat tersebut, punya tanggungan sholat, kalau meninggal dunia, tidak tahu tadi dia mengatakan harus diqadha, itu masih hidup atau tidak, kita tidak bertanya. Kalau masih hidup, ya selagi masih bisa mengqadha, mengqadha. Kalau tidak bisa, ya bagaimana lagi, nggak bisa, karena mungkin sakitnya semakin parah. Baru setelah itu meninggal dunia punya utang. Utang sholat di dalam madhab kita Imam Syafi'i, pendapat yang pertama dan dikukuhkan adalah
tidak perlu diqadha oleh ahli warisnya dan juga tidak perlu dibayarkan fidyah. Sudah dimohonkan ampun kepada Allah hutang sholat kalau meninggal dunia. Ada pendapat yang kedua di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, disamakan, dikiaskan dengan sholat puasa. Orang tua yang tidak bisa sholat maka nanti setelah meninggal diganti dengan fidyah. 1 kali sholat dibayar dengan 1 mud. Ini pendapat yang kedua. Anda jangan paksain dengan pendapat kedua. Pendapat yang pertama yang dikukuhkan nggak diapa-apain, dimohonkan ampun saja. Pendapat yang ketiga ini juga yang pernah dilakukan oleh Imam Subuki, disamakan, dikiaskan dengan masalah sholat. Di pendapat yang kedua dalam sholat, yaitu apa? Diqadha. Pendapat 2 dalam puasa kan qadha. Qadha. Orang tua yang punya utang puasa diqadhain. Ini pendapat kedua dalam puasa. Dalam sholat pendapat yang ketiga, Imam Subuki melaksanakan. Artinya apa? Suka-suka. Kalau Anda tidak ingin mengqadha dan tidak ingin membayar fidyah, maka memang itu pendapat yang pertama dikukuhkan. Bagi yang ingin dapat pendapat yang kedua dibayarkan fidyah, memang ada contohnya, yaitu puasa. Kemudian bagi ini yang mengqadha'inya adalah ada contohnya, diikutkan dengan puasa. Man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuh. Orang punya utang puasa, hendaknya ahli warisnya yang memuasakannya. Ini pendapat kedua dalam puasa. Di dalam bab sholat pendapat yang ketiga sederhana. Artinya apa? Kalau ada seorang ustadz di kampung tidak mau mengqadha, tidak mau fidyah, enggak apa-apa. Di kampung biasa memfidyah, tanyakan, kalau memang duitnya banyak bayarkan fidyah. Jangan sampai duitnya enggak ada, utangnya banyak malah difidyah-fidyahin. Jadi sesuaikan, jangan. Makanya kalau punya ilmunya lebih mudah. Ini orang fakir, utang banyak, harus bayar fidyah, enggak sholatnya 5 tahun. Oh, gimana ini? Jadi ini ada kemudahan, harus punya ilmu dalam hal ini. Ini pendapat ulama semua dan ada hujahnya dan kuat semua. Adapun di nomor 1 tentunya ini adalah lebih kuat dalam hal ini. Tapi untuk diberikan kepada umat adalah suruh milih mereka supaya tidak terjadi banyak perbedaan di masyarakat ini. Yang mau membayarkan fidyah, oke, yang mengqadha'i, oke, yang tidak juga enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.